Nasib Ketua DPR Setia Novanto berada di tangan Mahkamah Kehormatan Dewan. Mahkamah yang beranggotakan 17 orang inilah yang akan memutuskan apakah Setia Novanto telah melanggar kode etik DPR atau tidak sehubungan dengan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden dalam kasus Freeport. Di ruangan inilah nasib Ketua DPR Setia Novanto bakal ditentukan mulai Senin mendatang. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR menyatakan mengenai legal standing Sudirman Said selaku pelapor tidak masalah. Siapapun, menurut ahli bahasa yang dihadirkan oleh MKD, boleh melaporkan anggota DPR ke MKD jika diduga yang bersangkutan melanggar kode etik. Melihat bagian umum ya, pengertian itu kata pengadu itu memang di situ termasuk setiap orang. Jadi kalau setiap orang itu berarti siapapun ya, orang mau menteri, mau penyanyi atau olahragawan ya. Kalau memang punya permasalahan yang harus disampaikan misalnya kepada MKD. Publik mendesak sidang etik terhadap Setia Novanto digelar secara terbuka. Lewat website change.org, hampir 40.000 warga menaikkan petisi agar sidang etik digelar terbuka. Pengadilan terhadap Setia Novanto memang sebuah pengadilan etik, namun penentunya adalah anggota MKD, para politikus yang merupakan kepanjangan fraksi-fraksi di DPR. Bulan Oktober lalu, Setia Novanto pernah diberi sanksi ringan berupa teguran oleh MKD karena pernyataannya tentang Donald Trump, kandidat Capres Amerika Serikat dari Partai Republik. Dalam peraturan DPR, anggota DPR yang terbukti melanggar dapat diberi sanksi, mulai dari sanksi ringan, sedang, hingga berat. Sebaliknya, jika teradu tidak terbukti melanggar kode etik, nama yang bersangkutan harus mendapat rehabilitasi. Ya, untuk membahas tentang sidang MKD atas kasus Setia Novanto ini, kami telah mengundang Ridwan Bai, anggota MKD dari fraksi Partai Golkar. Lalu ada Henry Yosodingrat, politisi dari PDI Perjuangan yang diajukan oleh PDIP ya Pak Henry ya, tapi ada kabar bahwa ditolak oleh MKD begitu ya Pak ya? Bukan ditolak oleh MKD. Yang menolak itu Surahman. Oh oke. Nanti kita bahas. Dan di sebelah kiri saya ada Arief Zulkifli, Pemret dari Tempo, dan kemudian Mas Budiarto Sambasi dari Kompas, wartawan senior Kompas. Terima kasih sudah hadir di The Headlines. Dan ini memang pemberitaan rame tentang Freeport. Dan tanggal 30 saya rasa makin rame lagi. Semua perhatian akan ke sana pemberitaan. Ya, saya kira itu tidak terhindarkan ya. Satu, karena orangnya memang high profile. Setia Novanto di mana-mana jadi pembicaraan, ketua DPR, di Tempo 5 kali jadi cover story sepanjang sejarah. Jadi memang saya kira ini akan jadi penting sekali. Dan kedua, orang akan langsung mengaitkannya dengan tekad, kalau boleh dikatakan begitu, dari Menteri ESDM untuk menjadikan ini sebagai momentum untuk membersihkan bisnis migas dari apa yang disebut sebagai mafia. Jadi orang akan lihat bukan sekedar apa yang dihasilkan oleh MKD, tapi apa kelanjutan dari itu semua. Kompas melihatnya? Ya, kalau saya kira memang harapan tinggi dan mungkin terbersit juga harapan bahwa jangan kayak demam akik, cepat-cepat habis, selesai ya. Jadi harus ada semacam tekanan dari publik termasuk media supaya ini berjalan terbuka sidangnya. Iya, dan sekarang ini belum surut ya kayaknya tekanannya ya. Itu sebabnya kemudian partai-partai juga beramai-ramai membongkar anggotanya di MKD. Pak Ridwan Bai adalah salah satu yang baru ya Pak ya dari fraksi Partai Golkar. Ada pesan nggak Pak masuk ke MKD itu mau apa gitu? Saya berharap bahwa MKD ini tampil sebagaimana jiwa dilahirkan itu MKD. Artinya. Tapi Bapak ada pesan nggak dari partai? Dari partai nggak ada perintah apa-apa. Nggak ada perintah apa-apa. Terkecuali bahwa kita bergantian apa adanya sebagai mekanisme yang terjadi dan rutinisasi itu. Kebetulan waktunya tepat gitu ya? Kebetulan. Cuma persoalannya begini, saya ingin berharap bahwa MKD ini dilahirkan dengan tujuan yang mulia. Jangan dipolitisasi, apalagi mempolitisasi. Kita berharap adalah MKD berangkat dengan kejujuran, kemuliaan dengan tujuan yang dilahirkan itu sendiri. Jangan dipolitisasi walaupun isinya semua politisi. Benar. Gini, saya perlu menjelaskan dulu karena kesan yang ditampilkan oleh Surahman. Saya katakan Surahman karena bukan MKD. Saya lupa tadi Pak Henry adalah wakil dari PDIP yang kemudian ditolak
oleh Surahman. Saya nggak mengakui bahwa ditolak oleh oleh MKD. Saya melihat Surahman ini dengan nafsu, tendensius, sinis, pokoknya nafsu sekali mengatakan bahwa Hendrioso itu mustahil, ya karena dia pernah dihukum. Nah, tunjukkan dengan saya, ya tunjukkan dengan publik bahwa ada syarat untuk menjadi anggota MKD yang tidak saya penuhi. Itu satu. Yang kedua, yang saya baca di media adalah bahwa tidak boleh pernah kena sanksi etis. Itu kan katanya media, Pak Hendrioso media ini menurut Surahman harus menjelaskan kepada publik kalau dia undang-undang tentang MD3 bab berapa, pasal berapa, bunyinya apa. Kalau undang-undang, kalau misalnya tentang peraturan tata tertib DPR juga harus disebutkan. Jangan hanya kemauan dia sendiri, nafsu dia sendiri, kemudian mempengaruhi publik. Menjadikan Pak Henry mau katakan bahwa MKD tidak punya hak untuk menolak wakil dari fraksi. MKD tidak punya wewenang. Tidak punya wewenang. Boleh. MKD boleh, tetapi melalui forum yang ada. Tapi pribadi saudara siapa tadi namanya yang pimpinan itu nggak bisa pribadinya dong. Saya sependapat. Oke, enggak, bukan nanti dulu. MKD itu adalah ada AKD, alat kelengkapan dewan. Orang yang dikirim di sana dikirim oleh partai melalui fraksi. Jadi saya harus mengamankan karena saya ini petugas partai yang diperintahkan oleh fraksi saya itu ke sana. Bulldozer pun yang menghalangi saya akan tembus demi kehormatan fraksi. Jadi kalau dalam forum bisa kalau kemudian persyaratannya tidak terpenuhi. Tidak ada syarat, tidak ada. Cari tolong tunjukkan saya ingin meluruskan. Saya boleh tahan dulu, saya boleh meluruskan dulu. Sedikit. Meluruskan bahwa dalam artian bahwa MKD itu punya tatanan. Menjadi anggota DPR punya aturan, menjadi anggota MKD juga ada aturannya. Gimana diaturnya? Kan gini. Makanya itu harus dibahas melalui MKD. Ditolak atau tidak ditolak? Dibahas melalui rapat. Ini belum sampai hari Senin sudah. Nah ini dialog seperti ini melukiskan bahwa memang ini politisasi. Memang bukan proses politisi, etika, proses Mas Bas, politisasi kalau menurut saya ya. Itu yang membuat masyarakat publik cemas dan agak pesimis bahwa MKD ini bisa menghasilkan sebuah keputusan yang diharapkan akan dilakukan. Kenapa? Karena akan sibuk dengan dirinya ya sendiri ini dulu. Contohnya gini deh, ada 2 kasus kemarin. Yang pertama itu merokok, anggota DPR merokok di ruang sidang. Ya, lalu juga ada pemukulan. Mana? Nggak ada tuh sanksi yang dalam bentuk yang konkret gitu loh. Kalau buat saya yang memukul itu harus ke polisi. Diproses secara hukum, gitu loh. Jadi kalau saya melihat begini ya, saya melihat memang saya sependapat dengan Mas Bas bahwa kita tidak bisa mengharapkan kebenaran yang substansial lahir dari MKD. Seperti dikatakan tadi, ini adalah sebuah pertarungan politik. Jadi alih-alih mengharapkan sebuah hasil yang sesuai yang diharapkan, saya kira perhatian publik mesti juga pada bagaimana pertarungan politik di dalam. Coba lihat komposisi 17 pimpinan dan anggota MKD. 9 itu berasal dari partai-partai yang dulu tidak menyokong Presiden Jokowi. 8 dari partai-partai yang dulu menyokong Jokowi. Kita lihat komposisi itu. Barangkali Demokrat bisa swing-swing di belakang. Mas Bas. Saya setuju. Politisasi ini mulai kelihatan di dalamnya. Dapat kita buktikan, Pak Novanto saja yang rekamannya juga belum tentu benar. Dari 120 menit tinggal 11 menit. Belum tentu benar saya katakan. Sudah begitu opini masyarakat, bahkan para pengamat mengatakan sudah dijatuhkan seperti dijudge sudah salah gitu. Ini saya tidak setuju. Jelas sekali politisasi. Fakta-fakta yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat, rapat paripurna, banting meja, naik di meja, nyata-nyata itulah fakta tanpa perlu pertanyaan, tanpa perlu bukti. Itu sudah harus melanggar etika. Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi Pak Novanto bahasa sudah begitu besar, bahkan panas bangsa ini gitu. Nah ini saya ingin mengatakan itu makanya tunggu MKD nanti bagaimana kemudian menyikapinya, dan kita punya statement Presiden harapannya tentang MKD. Boleh kita coba lihat dulu ya. Saya mendukung penuh proses di MKD dan sekali lagi sudah saya sampaikan bolak-balik, saya menghormati proses yang ada di MKD dan jangan sampai ada yang intervensi. Udah, cukup ya. Nggak usah ada intervensi juga udah rame itu nanti MKD.
Saya kira saya mau kembali ke beberapa statistik yang saya katakan tadi. Jadi komposisinya kira-kira 9 versus 8. Nah, 9 versus 8. Betul nah, itu ya. kita lihat ada Apakah Demokrat Anda hitung sebagai... Sementara masih saya hitung sebagai bagian dari yang 9. Oke, walaupun penyeimbang ya. Kita nggak tahu nanti hasilnya kayak apa. Tapi yang mau saya katakan adalah sekarang kita tidak bisa berharap ada kesimpulan bahwa ini benar ucapannya Pak Setia Novanto atau bukan dan sebagainya. Kita yang bisa kita soroti adalah sekarang apakah partai-partai politik terutama yang berlawanan dengan pihak oposisinya Pak Setia Novanto itu punya greget, punya semangat untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Apa yang mereka inginkan? Saya kira rombak total pengurusan di DPR itu saja. Saya kira nanti mesti dikejar dari Pak Hendri nih. Apa rencana PDIP? Karena saya kira yang paling kuat adalah PDIP. Ibu Puan sampai sekarang kan belum mundur dari DPR kan. Juga saya kira nunggu-nunggu itu juga gitu. Abang ini mesti jelasin itu. Itu sebabnya makin seru karena yang dipertaruhkan adalah posisi pimpinan Dewan. Jadi publik jangan terlalu GR juga mau mengatakan bahwa ini akan terbuka atau ini akan tertelanjang. Enggak, karena ujungnya itu kok. Iya. Kita break dulu ya. Kita akan lanjutkan sesaat lagi ya Bapak-bapak. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.